proyek pembangunan karya Adi Fadlan Widya Fadlan. Di kota Pekalongan, terdapat seorang pekerja proyek bernama Samsudin. Samsudin telah berusia 47 tahun. Di usianya yang tidak lagi muda, ia harus menanggung keluarga kecilnya akan tercukupi kebutuhan hidupnya. Di suatu pagi yang cerah, Samsudin sedang menuju ke tempat proyek pembangunan menggunakan motor tuanya yang berwarna hitam dan sedikit kerak hijau. Sesampainya di tempat proyek pembangunan, Samsudin langsung menuju tempat kerjanya. Hari ini dia bertugas untuk mengangkat semen menggunakan sebuah ember kecil ke lantai 3. Proyek pembangunan yang sedang dikerjakan Samsudin dan teman-temannya adalah bangunan sebuah gedung 4 lantai. Samsudin senang membantu teman-temannya, seperti membantu membawakan batu bara dan sebagainya. Saat Samsudin sedang mengikat semen menggunakan ember kecil, tiba-tiba Samsudin terpeleset oleh sebuah genangan air. Ia terjatuh dari lantai 3 ke sebuah tumpukan pasir di lantai dasar. Semua pekerja proyek yang melihat kejadian itu pun terkejut. Mereka langsung melarikan Samsudin ke rumah sakit yang berjarak tidak jauh dari proyek pembangunan tersebut. Sesampainya di rumah sakit, Samsudin dinyatakan mengalami patah tulang ringan. Setelah satu minggu perawatan, Samsudin kembali bisa bergerak seperti biasanya. Tapi keluar dari rumah sakit bukan hal yang ringan, tapi memunculkan masalah baru. Biaya rumah sakit tidaklah murah karena Samsudin tidak memiliki cukup tabungan untuk hidup. Tanpa diketahui oleh Samsudin, teman-temannya telah membuka sumbangan kepada warga sekitar untuk membantu membayar biaya pengobatan Samsudin. Tidak lupa, teman-temannya juga memberikan sedikit hartanya untuk menambah hasil sumbangan. Dan akhirnya hasil sumbangan tersebut telah cukup untuk membayar pengobatan Samsudin dan langsung memberikan hasil sumbangan tersebut kepada Samsudin. Terimalah bantuan dari teman-teman semua, Samsudin. Kau telah banyak menolong kami, sekarang giliran kami untuk menolongmu, ucap teman-teman Samsudin. Terima kasih teman-teman, kalian memang teman terbaikku, balas Samsudin. Akhirnya Samsudin dapat menjalani kehidupan seperti biasanya berkat teman-teman serta warga sekitar yang telah membantunya memberi sumbangan untuk membayar biaya rumah sakit Samsudin. Terima kasih. Kelalaian, cerpen karya Diana Rahma Elvia. Pada suatu hari, Pak Joko pergi bekerja untuk menafkahi keluarganya. Pak Joko tinggal bersama istrinya Nur dan kedua anak bulannya, Vano dan Fani yang berumur 12 tahun. Mereka tinggal di rumah yang sangat sederhana. Rumahnya hanya terbuat dari kayu-kayu yang dirakit sendiri oleh Pak Joko. Paling tidak, rumah itu telah membuat keluarga Pak Joko dapat menangkan kencangnya angin hingga derasnya hujan. Pak Joko bekerja sebagai tukang becak untuk menafkahi keluarganya. Penghasilannya tidak menentu. Ibu Nur bekerja sebagai petani di desanya bersama dengan Vano yang ikut bekerja untuk meringankan beban kedua orang tuanya. Sedangkan Fani bersekolah di sekolah yang sederhana di dekat rumahnya. Pak Joko hanya mampu menyekolahkan satu anaknya saja. Bu, Le, Bapak pamit kerja dulu ya. Fani sekolah yang rajin ya, biar ibu dan kembaranmu saja yang bekerja. Pamit Pak Joko. Ia berangkat dengan becak tua berwarna biru yang sedari dulu ia pakai. Ia bekerja dari pagi hari hingga malam hari dengan melawan teriknya matahari hingga derasnya malam. Suatu pagi yang dingin, Pak Joko mengelilingi kota Pekalongan untuk mencari penumpang. Setelah mengelilingi selama kurang lebih setengah jam, ia kemudian mendapat penumpang di salah satu kompleks perumahan. Penumpang tersebut adalah ibu yang akan mengantarkan pesanannya. Ibu yang menggunakan daster berwarna kuning itu membawa banyak pesanan. Ibu itu ingin mengantar pesanannya di Jalan Salak dengan tarif Rp25.000. Saat menuju ke rumah penumpang, di jalan yang sepi, tiba-tiba ban pecah milik Pak Joko meletus. Bannya meletus akibat kelalaian Pak Joko yang lupa untuk mengecek ulang bannya. Pak Joko langsung panik. Ia bingung harus berbuat apa karena Pak Joko baru pertama kali mengalami ban meletus. Di jalan sana sangat sepi, sehingga Pak Joko tidak bisa meminta bantuan orang lain. Di sekitar jalan itu tidak ada satupun bengkel. Jadi Pak Joko mengambil alat seadanya yang ada di jok becak untuk mengganti bannya. Ibu itu menunggu Pak Joko untuk mengganti bannya. Setelah 10 menit membenarkan becaknya, sayangnya itu tidak membuahkan hasil.
Bannya tidak bisa dipasang hanya dengan alat yang Pak Joko punya. Kemudian, ibu itu menjadi tidak sabar untuk menunggu sehingga menjadi marah. Penumpang itu marah karena ia harus sampai rumah sebelum jam 7, karena ada pesanan yang harus diantar. Ibu itu terus-terusan ditelepon pembelinya untuk segera mengantarkan pesanannya, karena ini sudah pukul 7:20 WIB. Pesanannya berupa arem-arem, nogosari, dan tahu goreng. Pak, kok lama banget sih? Ini saya ada pesanan yang harus diantar loh. Harusnya tadi sebelum berangkat, Bapak cek dulu bannya, nyusahin aja. Gerutu si penumpang. Maaf Bu, saya tadi lupa untuk ngecek bannya. Saya tahu saya salah Bu akibat kelalaian saya. Jawab Pak Joko yang merasa bersalah. Saya gak mau tahu, pokoknya saya gak mau bayar ongkosnya. Lanjut si penumpang dengan penuh kekesalan. Kemudian ibu itu langsung meninggalkan Pak Joko sendiri dengan berjalan kaki. Pak Joko merasa marah dan juga sedih akibat kelalaiannya. Setelah penumpang itu meninggalkan Pak Joko, mau tak mau ia harus mendorong becaknya dengan susah payah ke bengkel yang jaraknya agak jauh dari tempat tersebut. Sesampainya di bengkel, Pak Joko meminta tukang bengkel untuk memperbaiki ban becaknya. Ia kemudian mencari tempat duduk dan meminum sebotol air mineral karena kelelahan. Saking lamanya menunggu, Pak Joko tiba-tiba tertidur. Setelah menunggu agak lama, akhirnya ban becaknya selesai diganti. Kemudian, tukang bengkel itu membangunkan Pak Joko. Setelah terbangun, Pak Joko melihat hasil bannya dan harus membayar ongkos yang mahal. Pak Joko harus mengeluarkan semua uang yang ia punya untuk membayarnya. Bagi Pak Joko, hidup merupakan tantangan yang harus dijalaninya waktu demi waktu. Meskipun demikian, ia masih berharap suatu hari ada hari yang mudah dalam hidupnya. Terima kasih. Selamat, cerpen Sylvia Maulida. Pagi hari ini, Pak Yanto berpamitan kepada istrinya untuk bekerja. Pak Yanto adalah seorang pengayuh becak yang tinggal di rumah bersama istrinya. Istri Pak Yanto bernama Ibu Yanti. Ibu Yanti adalah seorang ibu rumah tangga. Rumah Pak Yanto bisa dibilang sederhana. Rumah Pak Yanto berwarna biru dan bernomor rumah 12. Pak Yanto memiliki satu orang anak yang sudah menikah dan tinggal di tempat suaminya. Namun, sayangnya, ia jarang sekali mengunjungi rumah orang tuanya, yaitu Pak Yanto dan Bu Yanti. Pak Yanto menyiapkan ban becaknya yang berwarna coklat dan memompa ban sebelah kanan yang kempes. Bu, Bapak pamit dulu ya, kata Pak Yanto. Iya, hati-hati ya Pak, semoga dapat penumpang yang banyak hari ini, jawab Bu Yanti. Amin, semoga ya Bu, jawab Pak Yanto juga. Pak Yanto mulai mengayuh becak untuk mencari penumpang. Setelah lamanya mengayuh becak, namun belum juga mendapatkan penumpang. Pak Yanto mencari penumpang dan berkeliling-keliling. Pak Yanto terus mengayuh becaknya di bawah terik matahari yang sudah mulai ke atas kepala. Keringat Pak Yanto pun membasahi tubuhnya. Pak Yanto memutuskan untuk berhenti sejenak di depan Hotel Nirwana. Tiba-tiba, ada seorang ibu yang memanggilnya. Ibu itu ingin ke Pasar Anyar. Pak, bisa tolong antar saya ke Pasar Anyar? Tanya ibu itu. Bisa Bu, jawab Pak Yanto dengan penuh semangat karena itu adalah penumpang pertamanya. Pak, berapa tarif dari sini ke Pasar Anyar? Tanya ibu itu. Murah Bu, 25 saja, jawab Pak Yanto. Bisa kurang tidak Pak? 20.000 saja ya, tawar ibu itu. Pak Yanto berpikir sejenak lalu mengangguk setuju. Saat di perjalanan, ibu itu meminta Pak Yanto untuk mengayuh lebih cepat dan Pak Yanto pun mendukungnya. Bisa lebih cepat tidak Pak? Saya sedang buru-buru, tanya ibu itu. Oh iya Bu, jawab Pak Yanto sembari mempercepat ayunannya. Setelah sampainya di Pasar Anyar, ibu itu mengucapkan terima kasih dan membayar sesuai tarif yang sudah disepakati. Tidak terasa, hari sudah mulai gelap. Azan pun berkumandang. Pak Yanto hanya mendapatkan 6 penumpang, yang berarti ia mendapatkan uang 145.000. Setelah mendengarkan azan, Pak Yanto pun segera ke masjid yang terdekat untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Pak Yanto memarkirkan becaknya. Ia tidak sadar bahwa ia lupa untuk mengunci becaknya.
Sesudah Pak Yanto selesai melakukan sholat, ia terkejut melihat becaknya yang sudah tidak ada di tempatnya. Loh, becak saya mana? Tadi kan ada di sini, tanya Pak Yanto ke dirinya sendiri dengan rasa panik karena tidak ada becaknya. Ia sempat mencari ke sana ke sini, namun hasilnya nihil. Pak Yanto pun pulang dengan muka lesu dan perasaan yang sedih karena tidak dapat menemukan becaknya. Ia harus berjalan kaki sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, badan penuh keringat, ia masih sangat sedih karena kelalaiannya. Bapak, kenapa lesu banget mukanya? Terus becaknya mana, Pak? Tanya Bu Yanti yang heran mengapa suaminya itu pulang dengan jalan kaki. Becak Bapak hilang, Bu, jawab Pak Yanto dengan muka sedih dan lesu. Loh, kok bisa sih, Pak? Gimana ceritanya? Tanya Bu Yanti dengan muka syok setelah Pak Yanto bilang bahwa becaknya hilang. Pak Yanto pun menceritakan semua yang sudah terjadi. Maafkan Bapak ya Bu, gara-gara kecerobohan Bapak, becaknya jadi hilang, kata Pak Yanto dengan raut wajah yang bersalah. Iya Pak, sudah tidak apa-apa. Mau bagaimana lagi, ikhlasin saja Pak. Cuma lain kali lebih hati-hati ya, jangan ceroboh lagi, jawab Bu Yanti dengan nada lembut dan tidak marah sama sekali. Keesokan harinya, Pak Yanto pergi untuk mencari pekerjaan baru. Bu, Bapak berangkat dulu ya, cari kerja, kata Pak Yanto. Ya Pak, memangnya Bapak mau kerja apa? Jawab Bu Yanti. Kerja apa saja Bu, yang penting halal, jawab Pak Yanto. Ya sudah Pak, hati-hati ya, kata Bu Yanti. Sebelum Pak Yanto melangkah lebih jauh untuk mencari pekerjaan, ia mampir ke masjid dan berdoa agar ia mendapatkan pekerjaan baru. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini hidayah dan rezeki. Hamba yakin Engkau tidak akan memberikan musibah melebihi batas kemampuan hamba-Nya, kata Pak Yanto di dalam doanya. Setelah cukup lama di dalam masjid, Pak Yanto mulai melangkah keluar. Ia tidak sengaja menabrak seseorang yang ada di depannya. Maaf Pak, saya tidak sengaja, kata Pak Yanto dengan muka kaget karena menabrak seseorang. Iya, tidak apa-apa Pak, jawab Pak Burhan, orang yang ditabrak Pak Yanto. Kenapa muka bapaknya begitu? Tanya Pak Burhan. Jadi begini, saya kemarin kena musibah becak saya hilang Pak. Sekarang saya sudah tidak punya pekerjaan lagi, jawab Pak Yanto dengan raut muka sedih. Oh, jadi begitu. Kebetulan saya sedang mencari tukang kebun jika Pak Yanto berminat, kata Pak Burhan. Saya mau Pak, tidak masalah. Terima kasih Pak, sudah mau mempekerjakan saya, kata Pak Yanto dengan muka senang karena mendapatkan pekerjaan baru. Iya, sama-sama Pak, sama makhluk hidup kan harus saling membantu, kata Pak Burhan. Kalau boleh tahu rumah bapaknya di mana ya? Tanya Pak Burhan. Dekat Pak, 100 meter dari masjid ini, jawab Pak Yanto. Oh iya, saya hampir lupa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pak Burhan. Kalau Bapak sendiri namanya siapa? Tanya Pak Burhan. Perkenalkan, nama saya Yanto. Salam kenal Pak Burhan, semoga saya bisa bekerja dengan baik, jawab Pak Yanto. Iya, kalau begitu besok Pak Yanto sudah bisa mulai bekerja ya, kata Pak Burhan sambil memberikan kartu nama yang berisi alamat rumahnya. Baik Pak Burhan, kata Pak Yanto. Pak Yanto sangat bersyukur, ia berterima kasih kepada Allah yang sudah mengabulkan doanya. Terima kasih.